Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini kita akan mempelajari tentang proses bioremediasi tanah. Seperti yang kita ketahui bersama, sebelum kita melakukan proses bioremediasi, sebelum kita menentukan teknologi apa yang akan kita gunakan, kita harus mengetahui dulu mengenai karakteristik dari tanah itu sendiri. Kita sudah mempelajari karakteristik tanah itu terbagi menjadi 3 aspek, yaitu aspek fisik, biologis, maupun kimiawi. Dan 3 aspek tersebut yang menjadi concern kita untuk menentukan opsi teknologi apa sih yang tepat untuk meremediasi tanah. Seperti itu. Nah, teknik remediasi tanah dan air tanah itu pada umumnya ya terbagi menjadi beberapa kategori, yaitu bisa kita lakukan teknologi secara fisik maupun juga teknologi secara biologis maupun kimia juga gitu. Jadi tergantung dari karakteristiknya. Untuk topik kita kali ini kita akan membahas mengenai teknik pengelolaan remediasi tanah secara umum dan juga teknik bioremediasi. Untuk teknik remediasi tanah yang lain kita akan pelajari minggu depan. Dan ini beberapa acuan yang kita gunakan, ya, terutama untuk poin ketiga, ini untuk mengenai desain dari bagaimana teknologi remediasi itu diterapkan, implementasinya seperti apa. Jadi mungkin yang ketiga ini sangat representatif ya untuk dipelajari bagi yang memang berminat melakukan penelitian ke arah sini. Ya. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, ya, bahwa senyawa-senyawa yang ada di lingkungan itu terbagi menjadi 2. Jadi ada pencemar, ada senyawa xenobiotik. Nah, perbedaannya apa sih? Perbedaannya itu dilihat dari seberapa banyakkah senyawa-senyawa itu ditemukan di alam dan seberapa diketahuinya senyawa-senyawa tersebut setelah melalui berbagai macam penelitian atau analisis, ya. Nah, di sini pencemar itu adalah senyawa-senyawa yang secara alami ditemukan di alam dengan jumlah yang sangat tinggi, ya. Nah, perbedaannya apa dengan xenobiotik? Xenobiotik itu senyawa kimia, ya, tapi dari hasil rekayasa manusia yang sebelumnya tidak pernah ditemukan di alam. Oke. Nah, contoh-contohnya untuk pencemar itu kita lihat di sini ada minyak mentah, ada minyak hasil penyulingan, fosfat, logam berat, ya. Istilahnya limbah-limbah yang memang mempunyai kontaminan yang sangat tinggi itu tergolong dalam kategori pencemar. Ya, sedangkan senyawa xenobiotik itu contohnya pestisida, herbisida, plastik, ya. Lalu ada serat sintesis, dan lain-lain. Nah, untuk remediasi tanah itu sendiri, itu lebih banyak dominan ya untuk mengolah senyawa-senyawa pencemar yang memang konsentrasinya sangat tinggi, gitu, ya. Nah, remediasi itu apa? Kita sering sekali mendengar kata remediasi ya di berita, di surat kabar dan lain-lain. Jadi pada intinya ada remediasi itu adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kualitas lahan yang tercemar. Nah, jadi sebenarnya di lingkungan ini apapun tindakan kita untuk memulihkan kondisi lahan atau kondisi lingkungan yang sudah tercemar untuk kita pulihkan, itu sebenarnya adalah tindakan remediasi. Jadi ketika Anda mendesain unit pengolahan air limbah misalnya, itu sebenarnya juga remediasi. Ketika Anda mengolah limbah padat, itu juga remediasi. Anda melakukan reuse air misalnya, itu adalah usaha untuk remediasi. Nah, concern kita di sini adalah bagaimana kita meremediasi tanah yang tercemar oleh kontaminan, ya, senyawa-senyawa pencemar. Nah, sumber-sumber polutan di tanah itu sangat banyak sekali. Ada yang memang sifatnya sumber alami,
ada yang sifatnya adalah berdasarkan hasil aktivitas manusia. Anda bisa lihat di sini ya. Misalnya untuk nomor 1 ini ada kegiatan vulkanik. Itu juga akan mencemari tanah. Ya, karena apa? Suhu yang dikeluarkan oleh gunung berapi itu membawa kontaminan yang sangat tinggi, sangat toksik ya untuk kondisi lingkungan pada saat terjadinya erupsi gitu. Tapi setelah itu tentu saja lingkungan akan mempurifikasi kondisinya semula. Maaf ya. Lalu berbagai macam usaha yang juga nanti dibantu oleh manusia bisa mengembalikan ekosistem dari kerusakan alam yang memang sifatnya adalah alamiah. Nah, ada juga polutan-polutan yang memang dihasilkan oleh sumber aktivitas manusia. Contohnya tumpahan minyak. Tumpahan minyak itu juga membawa kerusakan atau bencana ekosistem yang sangat besar gitu ya di lingkungan. Terakhir itu bencana tumpahan minyak terbesar itu adalah di Teluk Meksiko sekitar tahun 2000-an kalau tidak salah. Ya, itu luar biasa berton-ton minyak itu tumpah ke Teluk Meksiko dan usaha untuk meremediasi air itu juga luar biasa memakan investasi yang sangat tinggi. Seperti itu. Dan ini bisa dilihat di sini ditinjau berbagai macam sumber-sumber polutan yang memang bisa mengkontaminasi media tanah. Dan umumnya kegiatan-kegiatan yang memang ditimbulkan itu adalah kegiatan-kegiatan yang sifatnya ke arah skala pertambangan ya, kalau tanah. Jadi ketika Anda mengeksplorasi minyak bumi, lalu batu bara, ya atau pertambangan-pertambangan lain, itu berpotensi sekali menyebabkan terjadinya pencemaran bagi media tanah. Dan itu yang harus kita lakukan sebagai seorang ahli lingkungan. Kita harus mengembalikan kembali kondisi lingkungan seperti sedia kala. Nah, ini Anda bisa lihat ya di sini, ini ada tumpahan minyak yang memang bisa Anda lihat di sini mengakibatkan juga efek bagi makhluk hidup ya, sulit sekali untuk ditanggulangi terutama untuk minyak bumi ya. Dan ini adalah pada gambar di bawah sebelah kiri Anda, ini adalah sumur bekas ekskavasi minyak bumi ya. Pit atau sumur minyak bumi yang belum ditutup ya. Lalu ini adalah tumpahan dari minyak bumi di laut ya. Lalu ini juga sama, ini juga terjadi beberapa pencemaran yang akhirnya mencemari lapisan permukaan tanah seperti itu ya. Dan ini beberapa contoh dari proses pengeboran minyak bumi ya. Ini di salah satu pertambangan terkemuka di Indonesia. Ini ada beberapa krek yang untuk menarik minyak bumi tersebut ke atas dan dipastikan bahwa setiap namanya pengeboran minyak bumi itu mau tidak mau terjadi namanya tumpahan minyak ya. Baik itu ke permukaan tanah atau ke bagian dalam tanah itu sendiri. Dan itu yang nanti yang harus kita olah tanah tersebut sehingga kontaminan yang tumpah tersebut bisa kita purifikasi, bisa kita reduksi ya kadar berbahayanya. Nah, strategi pengolahannya seperti apa? Strategi pengolahannya itu terbagi menjadi 3, yaitu bagaimana kita mengontrol sumber pencemar. Jadi kita kontrol dulu sumber pencemarnya ya, dengan memindahkan limbah ke tempat pembuangan limbah yang aman. Lalu kita membuat semacam konstruksi pewadahan atau containment seperti dinding pemisah. Jadi kita lihat dulu seberapa besar sih pencemaran itu di dalam tanah ya melalui pemotretan visualisasi ya dengan bantuan berbagai macam teknologi. Itu nanti akan terlihat sekali
sebaran dari kontaminan di dalam tanah ataupun di atas permukaan tanah. Nah, dari situ kita buat semacam cut, ya, dinding pemisah. Lalu kita bisa juga lakukan isolasi secara hidrolis, terutama itu untuk air tanah. Dan bagaimana untuk mengolah tanahnya? Nah, mengolah tanah yang tercemar itu banyak sekali macam-macamnya. Ada yang sifatnya bio, ada yang non-bio. Untuk kali ini kita akan bahas tentang yang bioremediasinya dulu. Jadi bioremediasi itu adalah bagaimana teknologi itu kita lakukan dengan menggunakan aktivitas dari mikroorganisme sebagai elemen pembantu gitu untuk meningkatkan degradasi dari kontaminan itu sendiri. Nah, tekniknya macam-macam, ada teknik pemompaan dan pengolahan, soil venting, air sparking, ada bioremediasi, ada juga bioleaching. Ya. Lalu di sini ada tahap monitoring, yaitu ada tahap perencanaan dan implementasi. Nah, sebelum kita melakukan desain ataupun juga konstruksi dari satu teknologi pengolahan, kita harus lihat acuannya dulu. Acuan di Indonesia untuk remediasi tanah, ya, ini mungkin nanti harus saya update lagi. Ya, ini masih di sini masih mengacu kepada keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 128 tahun 2003. Ya. Nah, di sini di Kepmen LH nomor 128 2003 ini memfokuskan proses pencemaran tanah itu dilakukan secara metodenya adalah biologis, ya, dengan memanfaatkan mikroorganisme. Nah, peruntukannya seperti apa? Peruntukannya itu adalah untuk setiap kegiatan pengolahan limbah minyak bumi yang berasal dari proses produksi, ada pengolahan minyak mentah, pembersihan, dan kegiatan penanganan limbah minyak bumi, itu acuannya ke Kepmen LH nomor 128 ini. Nah, tujuannya tentu saja untuk mengurangi konsentrasi kontaminan yang memang tersebar ketika proses pengambilan minyak bumi dari dalam perut bumi, ya, itu nanti akan tumpah ke tanah dan itu nanti kita akan olah. Intinya seperti itu. Jadi mereduksi konsentrasi residu minyak bumi. Nah, berbagai persyaratan dari teknik pengelolaan itu sendiri seperti apa sih? Nah, Anda bisa lihat di sini ada tata cara pengolahannya. Tata cara pengolahannya dilakukan secara aerob dan anaerob, ya. Bisa dilakukan secara land farming atau biopile atau composting. Ya, lalu sumber limbahnya tentu saja bisa dari minyak bumi ataupun gas bumi, ya, ataupun juga dari batu bara sebenarnya, karena di batu bara pun ada berbagai macam unsur yang bisa kita terapkan layaknya juga pengolahan bioremediasi untuk minyak bumi, gitu ya. Nah, di sini analisis limbah pra pengolahan yang harus kita lakukan. Jadi ada karakteristiknya dulu ketika limbah itu tumpah, lalu kita uji analisis lab. Kita harus lakukan adalah analisis yang pertama yang umum sekali dan mudah, itu adalah total petroleum hidrokarbon atau TPH. Yang berikutnya adalah oil content-nya. Berikutnya adalah total logam beratnya. Jadi macam-macam nanti logam beratnya yang harus dianalisis. Dan ada uji TCLP atau Toxicity Characteristic Leaching Procedure untuk logam berat tersebut. Apakah berbahaya bagi makhluk hidup ataupun tidak. Jadi harus dianalisis juga untuk uji TCLP-nya. Lalu untuk persyaratan limbah yang diolah. Nah, di sini konsentrasi maksimum TPH awal adalah kurang dari 15%. Jadi kalau misalnya lebih dari 15% itu tidak boleh langsung dilakukan dengan proses bioremediasi. Jadi harus ada pra pengolahan terlebih dahulu sehingga konsentrasi TPH-nya itu bisa turun menjadi 15% maksimum. Ya, lalu dites kembali apakah sudah betul maksimum ada 15% dengan uji analisis di laboratorium. Lalu tes kembali uji TCLP-nya. Ya. Nah, persyaratan tempat pengolahan, nah itu juga dideskripsikan di Kepmen LH nomor 128 ini. Persyaratannya tentu saja harus bebas banjir, ya, bebas genangan, bukan daerah resapan. Itu yang pertama, itu wajib mutlak, ya, ada. Lalu ada lahan unit pengolahan terkonsentrasi pada satu area. Kalau misalnya terkonsentrasinya di banyak area, tentu saja kita harus kumpulkan itu di satu area. Jadi biasanya kita ekskavasi tanahnya, kita
kupas tanahnya, kita bawa. Biasanya seperti itu. Jadi prosesnya adalah in situ gitu. Apa sih itu in situ? Nanti kita akan pelajari. Nah, persyaratan fasilitasnya itu secara lengkap Anda bisa lihat ya di Kepmen LH 128 tahun 2003. Nah, untuk analisis limbahnya sendiri, ini Anda bisa lihat, jadi ketika kita menjalankan proses pengolahan, parameter TPH, PTEX ya, PTEX itu adalah benzen, toluen, etil benzen dan silen. Lalu ada total PAH, polyaromatik hidrokarbon, dan PCLP, logam berat. Itu harus dilakukan, ada frekuensinya. Kalau TPH itu minimum 2 minggu sekali. Karena umumnya relatif mudah, prosesnya secara gravimetri. Lalu ada BTEX, yaitu akhir operasi, total PAH akhir operasi, PCLP awal dan akhir operasi. Nah, metode samplingnya itu dilakukan secara komposit. Jadi diambil di beberapa titik, Anda bisa lihat di sini ada 5 titik literal dan 3 titik vertikal. Literal itu adalah menyebar horizontal. Jadi ada 5 titik ya secara horizontal. Lalu pada satu titik horizontal tersebut diambil 3 titik kedalamannya. Lalu kita mixkan, kita kompositkan. Ya. Lalu metode analisisnya bermacam-macam. Ada yang dilakukan secara spektrofotometri, ada yang dilakukan secara spektrofotometri, ada gravimetri, dan ada juga kromatografi. Dia menggunakan GCMS. Dan untuk analisis sampel tanah dan lindi, ya, pada kondisi air tanah dalam atau lebih dari 50 meter, maka hanya sampel tanah yang akan dianalisis melalui konsentrasi TPH. Seperti itu, dengan pengambilan sampel adalah kedalamannya 2 meter di bawah lapisan dasar unit pengolahan, dan itu minimum 1 bulan sekali. Jangan lupa ketika Anda mengolah air, tanah terkontaminasi, jangan lupa juga untuk mengecek air tanahnya. Barangkali saja kontaminan yang ada di dalam tanah tersebut dapat tereksposur ke dalam tanah. Biasanya kita ada sumur pemantau juga di situ, lalu kita cek kualitas dari airnya. Seperti itu. Nah, ini kriteria hasil akhir pengolahan, jadi harus terpenuhi semua. Ya, ini pH, TPH, benzen, toluen, etil benzen, silen. Ini hasil akhir olahannya seperti ini, 6-9, ya. Lalu 10.000 mg per gram atau 1%, ya. Lalu benzen itu 1, lalu toluen itu 10, dan seterusnya. Lalu hasil uji analisis TCLP untuk kadar-kadar logam harus memenuhi batas maksimum nilai akhir adalah sebagai berikut, gitu ya. Nah, untuk penanganan hasil olahan, Anda harus lihat sebaiknya sih memang konsentrasi yang umum seperti TPH itu sudah kurang dari 1%, sehingga tidak membutuhkan lagi adanya proses pengolahan lanjutan. Tapi apabila hasil dari proses bioremediasinya itu masih mengindikasikan, oh ini kurang nih dari 1%, mungkin sampai lebih dari 2%, berarti harus dilakukan proses pengolahan lanjutan. Apabila memang proses bioremediasinya itu maksimumnya adalah segitu. Jadi biasanya pengolahan lanjutannya seperti apa? Biasanya kita gunakan semacam landfill. Landfill kategori 3. Layaknya landfill limbah padat, tapi ini adalah landfill untuk proses pengolahan lanjutan dari bioremediasi. Nah, teknik bioremediasi itu seperti apa? Teknik bioremediasi itu merupakan proses alami untuk mendegradasi kontaminan berbahaya di lingkungan dengan menggunakan bantuan aktivitas mikroorganisme. Jadi mikroorganisme yang digunakan adalah mikroorganisme yang memang cocok untuk melakukan degradasi limbah minyak bumi ataupun limbah pertambangan yang lain. Jadi sebenarnya tidak hanya minyak bumi. Nah, kenapa cocok? Karena memang kita mengharapkan bahwa mikroorganisme itu akan melakukan utilisasi. Utilisasi itu akan melakukan menguptake ya limbah minyak bumi tersebut sebagai substratnya. Substrat itu sebagai makanannya. Gitu. Jadi Anda bisa lihat di gambar di sini bahwa
mikroorganisme itu akan memakan minyak bumi ya sebagai ya memang itu sumber energinya gitu, sebagai sumber karbon untuk melakukan proses perkembangbiakan mikroorganisme itu menjadi lebih banyak. Mikroorganisme berkembang menjadi banyak berarti proses pembelahan mikroorganisme semakin cepat kan, berarti jumlah populasi mikroorganisme itu semakin banyak di situ. Dengan meningkatnya jumlah populasi mikroorganisme berarti semakin banyak juga minyak bumi yang akan melakukan utilisasi terhadap minyak bumi tersebut. Berarti proses degradasinya semakin meningkat. Gitu. Itu yang kita harapkan dari proses atau dari teknik bioremediasi. Nah, dalam runtutan proses bioremediasi itu sendiri, itu terbagi menjadi beberapa tahap sebenarnya untuk menentukan apakah mikroorganisme itu cocok atau tidak kita berikan ke dalam media tanah yang terkontaminasi. Jadi pertama adalah kita cari dulu mikroorganisme yang akan kita identifikasi. Biasanya mikroorganismenya itu bersifat indigenous. Jadi kita ambil dari media tanah di sekitar terkontaminasi tersebut, ya. Lalu kita ambil, lalu kita identifikasi kira-kira mikroorganisme mana sih yang cocok. Umumnya jenis mikroorganismenya adalah mikroorganisme petrofilik, jadi yang mampu untuk mendegradasi senyawa rantai hidrokarbon yang cukup panjang, gitu ya. Senyawa-senyawa lain biasanya tidak sanggup seperti itu. Lalu kita lakukan proses identifikasi ya, isolasi dulu, identifikasi, lalu kita perbanyak mikroorganisme tersebut. Ya, di dalam skala lab ya perbanyak, lalu kita berikan substratnya, ya substratnya itu tidak langsung minyak bumi dalam konsentrasi yang tinggi, jadi sedikit demi sedikit. Ya, setelah settle, ya, setelah stabil, ya dia mampu untuk melakukan atau menguptake minyak bumi itu dalam jumlah yang cukup, kita bisa injeksikan mikroorganisme itu ke dalam media tanah yang terkontaminasi. Biasanya dalam bentuk liquid, ya bentuk liquid. Nah, otomatis ketika jumlah mikroorganisme itu semakin banyak di dalam media tanah, berarti kan dia semakin suka ya dengan minyak bumi. Otomatis mikroorganisme yang memang masih ada, yang sifatnya adalah non-petrofilik, itu akan tersingkir. Karena jumlah dari mikroorganisme petrofiliknya semakin meningkat. Nah, dengan meningkatnya jumlah mikroorganisme itu, kondisinya itu memungkinkan proses bioremediasi itu dapat berjalan secara lancar, efektif, seperti itu. Berikutnya, nah ini beberapa contoh gambar. Ini ada gambar tanah yang memang sebelum diremediasi. Ini pasca tanah tersebut diremediasi, dan ini yang sudah selesai diremediasi. Jadi kondisinya seperti semula. Seperti itu. Nah, ini beberapa jenis mikroorganisme pendegradasi kontaminan hidrokarbon rantai panjang. Umumnya yang banyak digunakan adalah spesies atau genus dengan nama Pseudomonas atau Bacillus. Walaupun beberapa mikroorganisme lain seperti Mycobacterium, Acinetobacter, Rhodococcus maupun Nocardia itu juga sering digunakan. Tapi di Indonesia itu lebih banyak digunakan yaitu Pseudomonas maupun Bacillus sp, sebenarnya seperti itu. Dan ini cocok sekali ya untuk digunakan dalam skala yang besar. Dan ada beberapa jenis jamur atau fungi ya pendegradasi minyak bumi, namun tingkat efektivitasnya mungkin masih kurang ya dibandingkan penggunaan bakteri. Ya, ini jenis-jenisnya bisa dilihat di sini. Dan ini jenis dari cyanobacteria atau alga yang juga bisa digunakan untuk proses bioremediasi. Namun tadi saya sudah bilang bahwa sebenarnya yang lebih banyak digunakan adalah bakteri, karena bakteri itu umumnya lebih mudah ya melakukan pembelahan sel dan lain-lain, sehingga jumlah populasinya itu dapat meningkat lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan jamur ataupun juga alga.
Nah, ini contoh ya dari miniatur dari gambar proses bioremediasi. Jadi kita paksa gitu ya, mikroorganisme itu bekerja keras untuk mendegradasi limbah minyak bumi gitu ya. Seperti itu. Nah, ini contoh dari visualisasi dari proses bioremediasi skala mikroskopis. Anda bisa lihat di sini, ini ada oksigen yang masuk, ya, ada kita membutuhkan adanya nutrien, yaitu nitrogen dan fosfor, karena kita harus jaga kadar CNP-nya, ya. Lalu kita tumbuhkan juga mikroorganisme yang sifatnya adalah petrofilik, sehingga ini mampu untuk kita gunakan di dalam proses bioremediasi. Hasilnya itu selain tentu saja rantai senyawa hidrokarbonnya yang sudah pendek yang mampu didegradasi secara alamiah oleh lingkungan, ada juga bisa dihasilkan outputnya adalah karbon dioksida maupun air. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi proses biodegradasi ya di dalam proses bioremediasi, kita harus memperhatikan faktor-faktor ini. Jadi ada pH, ada nutriennya, ya pH-nya harus diusahakan netral, ya yang memungkinkan kondisi mikroorganisme itu dapat hidup dengan layak, ya. Lalu nutrien, jadi kita harus memberikan semacam stimulasi pemberian pupuk ya ke dalam media tanah yang terkontaminasi. Lalu ada temperatur diusahakan 30-40 derajat Celcius. Suhu ini yang mendukung mikroorganisme petrofilik itu dapat tumbuh dengan baik. Lalu kandungan air ya itu diperkirakan 40-60%. Dan ada tambahan lain misalnya biosurfaktan untuk meningkatkan proses metabolisme kontaminan yang sifatnya adalah organik ya. Nah, biosurfaktan ini dilakukan sebesar 96% dari metabolisme bakteri hidrokarbon. Lalu ada kandungan oksigennya juga jangan lupa untuk diperhatikan. Apabila memang di media tanah tersebut mempunyai tingkat salinitasnya yang cukup tinggi, itu juga harus diturunkan tingkat salinitasnya. Lalu tekanannya juga harus diperhatikan, dan mekanisme genetiknya juga kita harus pertimbangkan juga. Nah, ini kondisi optimum dari proses bioremediasi. Jadi yang available soil water itu sekitar 25% sampai 85% water holding capacity-nya. Ya. Nah, di sini oksigennya, aerobic metabolismnya itu harus lebih besar dari 0,2 mg per liter dissolved oksigen. Ya. Nah, untuk yang anaerobik, itu oksigen concentration-nya harus lebih kecil dari 1% volume dari area yang digunakan. Gitu ya. Jadi intinya adalah kalau Anda ingin menerapkan kondisi aerobik, berarti pertahankan bahwa oksigen yang masuk ke dalam tanah itu harus banyak. Jadi misalnya tidak ada alat yang otomatis untuk melakukan sirkulasi oksigen ke dalam tanah, berarti kita harus lakukan sirkulasi secara manual. Jadi kita gimana aduk-aduk tanah terkontaminan itu sehingga oksigen itu tetap masuk gitu ke dalam tanah, karena bakteri yang hidup adalah bakteri aerobik. Sedangkan anaerobik kita tidak membutuhkan oksigen yang terlalu banyak. Bukan terlalu banyak lagi, harus dilimitasi oksigen itu masuk. Sehingga apa? Kita membatasi oksigen itu tidak masuk dengan memberikan semacam penutup yang cukup cukup ketat, yang tertutup betul-betul sehingga oksigen itu menjadi limit sekali. Di situ nanti bakteri anaerobik itu berkembang dengan pesat. Lalu ada redoks potensial, itu harus untuk aerobik dan fakultatif anaerobik itu harus lebih besar dari 50 mV, dan anaerobik itu harus kurang dari 50 mV. Anda bisa analisis ini secara skala lab ya. Untuk nutrien itu untuk CNP ya, CNP-nya karbon, nitrogen dan fosfornya itu harus 120 banding 10 banding 1 gitu ya. Nah, pH-nya antara 5,5 sampai 8,5 ini untuk bakteria ya.
Lalu temperaturnya antara 15 sampai 45 derajat Celcius. 15 ini biasanya untuk kondisi pada negara yang 4 musim. Ya, untuk negara-negara tropis itu sekitar 30 sampai 45 derajat Celcius. Nah, untuk kelembapan sendiri tadi sudah dijelaskan bahwa kelembapan harus dijaga sekitar 25 sampai 85% kandungan airnya gitu ya. Nah, di sini kelembapannya itu diukur melalui berbagai macam pendekatan. Yang paling mudah yaitu kita harus mengetahui kadar air volumetrik. Apa sih kadar air volumetrik itu? Kadar air yang dilakukan melalui pendekatan kelembaban yang ada di dalam zona fados tersebut. Ya, jadi ada kadar air volumetrik, ada derajat saturasi. Derajat saturasi itu derajat tingkat kejenuhan air ketika berada di dalam tanah, gitu ya. Nah, di sini kita bisa hitung bahwa kelembaban air itu sama dengan volume dari soil, volume tanah yang terkontaminasi dikali kebutuhan air, ya, kelembaban air gitu, dikurangi kondisi existing dari kelembaban yang ada di dalam tanah terkontaminasi tersebut. Jadi ini pendekatannya seperti ini, ya, gitu. Jadi ada juga kita bisa melakukan pendekatan melalui porositas dikali dengan derajat saturasi atau derajat kelembaban yang diinginkan dikurangi derajat saturasi pada kondisi existingnya. Nah, bagaimana sih penerapan ini? Ini contohnya. Jadi ada satu storage tank, ya, membawa satu kontaminan yaitu gasolin, ya, pada luasan lahan yaitu 375 yard kubik. Jadi ini masih non SI ya satuannya. Nah, dilakukan proses bioremediasi menggunakan static stockpile tipenya, ya. Nah, di sini yang ingin yang ingin ditanyakan adalah seberapa besar sih air yang dibutuhkan gitu. Ya, untuk proses pengolahan ini ketika dihasilkan tingkat porositas tanahnya yaitu 35% dengan derajat saturasinya itu sekitar 20%. Nah, Anda bisa lihat di sini ya bahwa sebenarnya tingkat optimal dari volumetric water content ya pada proses bioremediasi itu kan tadi 25 sampai 85%. Jadi tanpa adanya proses optimasi, kita bisa lihat dari berbagai macam literatur ya sebenarnya seberapa besar sih tingkat optimalnya antara range 25 sampai 85% itu. Nah, kalau misalnya tidak ada itu, kita bisa buat nilai tengahnya adalah 55%. Kita asumsikan seperti itu, lalu kita bisa langsung inputkan volume tanah yang terkontaminasinya itu ada 375 yard kubik, lalu ini 0,35 itu adalah porositas dari soilnya, lalu ini adalah derajat saturasi yang diharapkan yaitu 55% ya, gitu ya kelembabannya 55% yang diharapkan, lalu ini 20% adalah kondisi dari existingnya untuk kelembabannya. Sehingga dengan kelembapan 20%, dengan porositas 35%, dengan luas areanya ada 375, air yang dibutuhkan untuk kita spray ke media tanah terkontaminasi itu sebesar 9.280 galon. Seperti itu. Ya. Lalu untuk nutrien itu seperti apa? Nutrien itu rasionya adalah 120 banding 10 banding 1. Ya. Dengan CNP-nya itu 100 yang optimal, beberapa referensi mengatakan bahwa CNP-nya itu 100 banding 10 banding 1. Lalu bagaimana untuk menentukan kebutuhan nutrien? Karena nutriennya sangat penting sekali di dalam mendukung keberlangsungan dari proses remediasi untuk berjalan secara efektif. Nah, pertama adalah kita harus menentukan dulu sih jenis dari kontaminannya seperti apa. Dari situ kita tentukan massa organiknya, ya, berat senyawa organiknya pada lahan terkontaminasi tersebut.
Lalu yang kedua adalah bagi massa organik tersebut dengan berat molekulnya. Ya, massa organik dibagi dengan berat molekul untuk mencari mol komponen kimia yang menjadi perhatian atau chemical of concern. Kalau kita singkat adalah COC. Ya. Nah, setelah kita dapatkan hasilnya, lalu kalikan mol COC dari langkah kedua dengan jumlah C dalam rumus senyawa. Gitu. Nanti kita ada contoh soalnya ya. Berikutnya, kita harus tentukan kebutuhan mol nitrogen dan fosfor dengan menggunakan rasio CNP. Ya. Karbonnya kita sudah ada, berarti nanti kita bisa lihat perbandingannya untuk menentukan seberapa besar jumlah nitrogennya maupun fosfornya. Dengan acuannya adalah mol dari karbon yang sudah dihitung. Lalu setelah itu tentukan kebutuhan jumlah nutrien itu seberapa banyak. Nah, informasi ini kita buat semacam simpulan bahwa yang diperlukan untuk kebutuhan nutrien itu adalah massa dari COC organiknya, lalu rumus kimia dari COC-nya atau kontaminan yang menjadi concern kita, lalu ada rasio CNP-nya yang optimal itu berapa, dan ada formula kimia nutriennya. Nah, Anda bisa lihat di sini, contohnya adalah seperti ini. Jadi ada tanah tadi yang gasolin tadi, ya, gasolin tadi, lalu tadi sudah ditentukan kelembabannya, lalu kita ingin menentukan nutriennya itu seberapa banyak sih, gitu. Ketika kita menggunakan pendekatan CNP rasionya itu adalah 100 banding 10 banding 1. Ya, lalu di sini ada tadi sama ya, ada soil porosity-nya 0,35, rumus dari gasolin senyawa kimianya ya, komposisinya adalah C7H16. Lalu ditambahkan trace element, ada 2 trace element di sini, ada trisodium phosphate ya, Na3PO4 12H2O sebagai sumber fosfor ya. Lalu ada juga amonium sulfat NH2SO4 ya sebagai sumber nitrogen. Jadi kita ingin mengetahui seberapa banyak sih atau berapa sih jumlah yang dibutuhkan gitu ya untuk mendukung proses bioremediasi terhadap komposisi CNP-nya 100 banding 10 banding 1. Jadi pertama yang Anda harus lakukan adalah Anda harus menentukan dulu mass weight dari gasolinnya, jadi berat molekul, berat senyawa gasolinnya, ya mudah ya, 7 kali 12 tambah 1 kali 16 itu hasilnya ada 100, lalu Anda tentukan mol dari gasolinnya. Jadi 158 itu dari ini, inisial dari gasolinnya yaitu 158 kg dibagi 100 sehingga Anda bisa menentukan molnya adalah 1,58 kg per mol. Seperti itu. Lalu Anda tentukan mol dari karbonnya di dalam soil, ya. Berarti Anda tinggal kalikan saja dengan jumlah molekul C-nya, ya karbonnya berarti 1,58 kg mol itu dikali 7 sehingga hasilnya adalah 11,06 kg mol. Lalu determine itu ada tentukan nomor jumlah mol untuk nitrogen. Karena tadi kan sudah untuk C-nya kan. Berarti sekarang kita tentukan untuk N ketika kita berikan N-nya itu adalah NH42SO4. Oke. Jadi di sini mol N yang dibutuhkan sesuai dengan komposisinya adalah 10, berarti 10 per 100 ya. 10 per 100 dikali 11,06 dari komposisi ya adalah komposisi dari karbon. Karena acuannya ke karbon sekarang. Sehingga didapatkan mol dari nitrogen yang dibutuhkan adalah 1,106 kg mol. Ya. Lalu mol yang dibutuhkan untuk kesatuan seperti ini NH42SO4 itu kan kita bagi 2 dulu. Karena apa? Nitrogen itu kan sifatnya adalah 2 mols ya. Jadi sebenarnya 1,1606 ini di sini ini sudah dalam bentuk nitrogen yang terdiri dari 2 mol. Jadi kalau kita ingin cari satuannya berarti 0,553 kg mol gitu untuk nitrogennya. Nah, kalau kita cari seberapa besar sih yang dibutuhkan gitu untuk
kontaminan ini, ya kita tinggal kalikan saja jumlah mol nitrogen 0,553 ditambah jumlah hidrogennya, ya ini 14 ya, 14 ditambah 4 kali 2 ya, ditambah 32 itu ya. Berat molekulnya 32 untuk oksigen, 16 kali 4 itu adalah untuk apa namanya? Untuk sulfur ya. Seperti itu. Nah, sehingga dihasilkan 73 kg. Lalu untuk determine untuk the number of moles of P atau phosphor needed ya. Nah, di sini Anda cari kembali sama seperti metode yang di atas. Jadi moles P yang dibutuhkan berarti sekarang 1 ya. Nah, karena yang diinginkan kan komposisinya 1. 1 per 100 dikali 11,06 hasilnya adalah sekian. Lalu Anda cari moles untuk keseluruhan ya. Berarti 0,113 layaknya seperti ini ya. Anda cari, lalu Anda hitung kebutuhan dari Na3PO4 12H2O. Seperti itu, sehingga yang dibutuhkan adalah 42 kg. Jadi kita buat summary dari sini adalah kebutuhan dari untuk P dan N itu sebesar 42 kg penambahan amonium sulfat ya. Penambahan trisodium fosfat, lalu 73 kilo untuk penambahan amonium sulfatnya. Seperti itu. Lalu kebutuhan oksigen. Kebutuhan oksigen di sini, ya, kita harus mempertimbangkan bahwa ketersediaan oksigen di dalam, tunggu sebentar, ketersediaan oksigen di dalam tanah itu sekitar 21%. Nah, Anda bisa lihat di sini bahwa 1 mol C itu membutuhkan 1 mol O2. Jadi kalau misalnya komposisinya adalah karbon plus O2 itu menghasilkan CO2, berarti kan ini 1 mol karbon. 1 mol karbon dengan beratnya adalah masanya adalah 12, berarti untuk O2 itu kan adalah 16 kali 2, 32. Jadi setiap 12 gram karbon itu membutuhkan 32 gram O2. Berarti rasionya adalah 2,67. Jadi 32 dibagi 12. Nah, bagaimana dengan apabila ini menjadi C6H6? Ya, C6H6 itu ada kontaminan C6H6, lalu kita cari ditambah O2 di sini, ya. Karena sifatnya adalah aerobik, berarti tambah O2, lalu Anda samakan dulu samaannya, berarti setiap 78 gram benzen atau C6H6 itu membutuhkan 240 gram O2. Berarti rasionya adalah sekitar 3,08. Inilah yang Anda harus pertimbangkan di dalam menentukan kebutuhan oksigen pada saat proses bioremediasi. Nah, contohnya adalah seperti ini. Ya, contohnya adalah ini ada 5.000 mg per liter gasolin, ya. Lalu total bulk density-nya di dalam soil adalah 1,8 gram per centimeter kubik. Lalu degree water saturation soilnya itu 30% dan porositasnya adalah 40%. Nah, di sini yang pertama yang Anda harus lakukan adalah tentukan dulu mass dari matrik tanahnya. Berarti di sini adalah setiap 1 meter kubik itu dikalikan dengan 1.800 kg per meter kubik. 1.800 kg itu dari mana sih? Dari sini nih, 1,8 ya, gram per centimeter kubik. Bulk density-nya. Nah, Anda bisa dapatkan mass of soil matrix-nya adalah sekitar 1.800 kg. Lalu massa dari total petroleum hidrokarbonnya, TPH ini menjadi sebagai kontaminannya, itu adalah 5.000. 5.000 itu adalah konsentrasi dari gasolinnya dikali dari mass of the soil matrix, yaitu 1.800 kg, sehingga di sini massa dari TPH-nya diekspektasi adalah sekitar 9.000 gram. Seperti itu. Lalu kita gunakan rasio tadi. Karena kontaminannya adalah gasolin, ya. Jadi kita gunakan misalnya tentukan dulu ya sebenarnya
persamaan seperti ini, ya. Kalau misalnya dihasilkan rasionya adalah 3,08, berarti oksigen yang dibutuhkan adalah 3,08 dikali 9.000 gram, sehingga menghasilkan 27.720 gram untuk kebutuhan oksigennya. Oke, nah dari situ kita harus menentukan konsentrasi oksigen yang di dalam soil moisture-nya, ya. Dengan di sini adalah konsentrasi oksigen terlarut di dalam air itu adalah 20 derajat Celcius. Jadi berapa sih kebutuhan oksigennya gitu ya. Nah, di sini kita tentukan dulu berdasarkan dari volume of the soil moisture-nya melalui persamaan volume dikali tingkat porositas dikali kelembapannya. Jadi 1 meter kubik dikali 40% dikali kelembabannya 30%. Gitu ya. Sehingga dihasilkan 120 liter. Nah, dari sini kita tentukan amount oxygen in soil moisture-nya. Jadi tinggal dikalikan 120 liter dikali DO-nya adalah 9 mg per liter. Ya, 9 mg per liter itu ada dari sini. Jadi pada saat DO konsentrasi di dalam air itu 20 derajat, diperoleh perkiraan adalah 9 mg per liter untuk DO-nya, gitu ya. Sehingga dihasilkan 1,08 gram. Lalu dari situ kita tentukan apa volume udara, ya. Volume udaranya berarti volume dikali porositas dikali 1 min derajat saturasinya. Berarti tadi 1 dikali 40% dikali 1 min 30% dihasilkan adalah 280 liter. Lalu dari sini apa? Kita harus cari amount of oxygen. Jadi jumlah oksigen di dalam air void-nya. Ya, jadi di sini volume air void-nya itu adalah 280 liter dari perhitungan di atas dikali G oksigennya 279 mg per liter. Ya. Nah, dari sini kita kita peroleh ya bahwa jumlah oksigen itu adalah diperoleh 78,120 mg atau 78,1. Lalu kita jumlahkan total oksigennya yaitu 1,08 dari ini, the amount of oxygen in soil moisture ditambah the amount of oxygen in air void itu 78,1 sehingga diperoleh 79,2 gram per meter kubik soil. Ya. Itu jauh lebih kecil dibandingkan tadi ya 27.728 gram per meter kubik soil. Jadi silakan nanti Anda pelajari ini ya lebih detail sehingga Anda mampu untuk memahami ini. Lalu dari proses remediasi itu terbagi menjadi 2 teknik, yaitu teknik in situ maupun ex situ. Jadi intinya adalah teknik in situ itu adalah proses yang dilakukan pada saat kontaminan itu berada di dalam tanah, lalu diolah langsung pada lokasi yang tercemar tersebut. Gitu. Waktu pengolahannya memang jauh lebih lama dibandingkan ex situ. Apa sih ex situ? Jadi tanah yang terkontaminasi kita pindahkan. Jadi tanah tersebut kita ekskavasi, kita pindahkan ke satu titik. Nah, biasanya waktu pengolahannya jauh lebih cepat, yaitu 1-7 bulan. Dan ini biasanya yang dilakukan oleh beberapa lokasi pertambangan di Indonesia. Karena kenapa sih ini butuh waktu lama untuk yang in situ? Karena memang di sini tentu saja konsentrasi oksigennya juga kita harus pantau lebih intens ya, dan kedalamannya juga cukup dalam sehingga memang membutuhkan waktu. Sedangkan ini X2 kedalamannya itu karena kita ambil berarti kan kita berusaha untuk tidak terlalu membuat ketinggian dari tumpukan media tanah itu menjadi lebih besar kan di atas permukaan tanah. Sehingga itu akan menjadi lebih mudah. Sirkulasi oksigen mudah, pemberian nutrien juga mudah, semuanya lebih mudah dibandingkan in situ. Gitu. Tapi ini tergantung dari seberapa besar sih kontaminan yang tercemar. Kalau terlalu besar yang kita nggak mungkin ekskavasi tanah. Gitu loh. Ya. Nah, beberapa klasifikasi dari teknik tersebut, contohnya seperti ini.
In situ itu ada tekniknya bioventing, ada bioslurping, ada biosparging, ada bioscreen, dan lain-lain. Ya. Lalu ada yang ex situ. Ex situ itu ada treatment in pits, ada landforming, ada bioreaktor, dan lain-lain. Kita akan pelajari secara deskriptif ya, walaupun tidak terlalu detail seperti apa sih teknologinya. Nah, ini bioremediasi ex situ. Jadi tanah yang terkontaminasi nanti kita ambil, ya kita ekskavasi, kita ambil tergantung dari seberapa besar kedalamannya, kita ambil semua gitu, kita crop semua. Nah, lalu dari situ kita bagi, tergantung maunya seperti apa. Ada yang bentuknya adalah slurry phase bioremediation, jadi dimasukkan ke dalam satu reaktor besar skala lapangan, lalu kita buat semacam kondisinya seperti lumpur. Kita berikan water content-nya yang cukup, lalu nutriennya yang cukup juga gitu ya, dan diberlakukan layaknya reaktor ya. Jadi perkembangan mikroorganisme juga dilihat dan lain-lain. Nah itu ya. Dan kondisi untuk slurry phase bioremediation ini bisa diberlakukan secara aerobik maupun anaerobik. Ya. Tapi ini mahal sekali. Umumnya jarang sekali ada yang mau seperti ini, apalagi untuk perusahaan-perusahaan yang skala pertambangannya sangat besar sehingga risiko untuk terjadi kontaminan juga besar. Jadi biasanya lebih banyak ke arah ini solid phase bioremediation. Jadi semacam kita memindahkan satu tanah yang terkontaminasi dengan ekskavasi, lalu kita pindahkan ke satu titik, lalu kita lakukan semacam treatment menggunakan solid tanpa ada media tambahan. Jadi kita berikan nutrien, CNP yang cukup dan lain-lain. Tentu saja kita injeksikan juga mikroorganisme petrofiliknya ke dalam media yang termediasi tersebut. Tentu saja di sini teknologinya bermacam-macam. Ada yang metodenya composting, ada landforming, ada biopile, dan lain-lain. Ya. Nah, ini kombinasi dari bioremediasi ex situ dan in situ. Itu bisa kita lakukan. Jadi kalau misalnya volumenya sangat besar sekali, dan itu mencemari dari permukaan sampai kedalaman yang memang cukup signifikan ya, dalam, kita bisa lakukan proses kombinasi antara ex situ dan in situ. Jadi biasanya pada lapisan dekat dengan elevasi muka tanah, itu kita bisa lakukan proses in situ. Jadi dipindahkan gitu ya ke satu titik, tapi dipindahkan maksud saya ke dalam satu reaktor seperti ini, ya yang in situnya, lalu yang ex situnya, yang in situnya kita olah langsung di sini di media tanahnya ya. Dan jangan lupa juga kita harus melihat juga apakah kontaminan tersebut mencemari groundwater-nya enggak gitu. Kalau misalnya mencemari groundwater, berarti kita juga harus lakukan pengolahan untuk air yang tercemar tersebut menggunakan metode in situ. Nah, teknik in situ umumnya dilakukan bila lokasi yang terkontaminasi itu berada jauh di dalam tanah atau secara teknik sulit diambil. Jadi dalam dan sulit diambil. Nggak mungkin kan kita ekskavasi, gitu ya. Gitu. Lalu keunggulan dan kelemahan dari teknik bioremediasi. Nah, keunggulannya tentu saja rendah biaya investasi. Kita tidak membutuhkan terlalu banyak tipe pengolahan yang kompleks, yang cukup memakan biaya dan maintenance yang sangat besar, gitu ya. Lalu dapat dipindahkan atau dapat direlokasi ke tempat lain. Itu keunggulan dari bioremediasi. Lalu hasil olahannya bersifat permanen karena telah mengalami namanya proses transformasi. Namun beberapa kelemahan juga ada, tidak semua senyawa mampu untuk dilakukan proses dengan teknik bioremediasi. Lalu ada upaya penelitian dan desain yang sangat intensif, dan adanya bahaya dan potensi bahaya yang harus diwaspadai, terutama pemantauan terhadap kondisi air tanah. Lalu adanya monitoring yang intensif dan adanya juga proses yang lama sehingga meningkatkan risiko paparan terhadap lingkungan pekerja. Itu adalah kelemahannya. Dan ini ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan di dalam menentukan alternatif pengolahan. Jadi teknologi bioremediasi itu lumayan banyak. Ya, jadi ada fase solid seperti ini, landforming, composting, and engineered soil cell.
Jadi ini ada keuntungan maupun keterbatasannya. Jadi nanti silakan dilihat. Lalu ada bioreaktor juga seperti ini, ada aqueous reactor, ada solid slurry reactor, ya. Dan in situ ini ada biosparking, bioventing, ada groundwater circulation, in situ bioreactor, ya. Dan Anda bisa lihat di sini beberapa keuntungan, dan setiap teknologi memang Anda harus pertimbangkan aspek dari keuntungan maupun keterbatasannya seperti apa. Jadi Anda harus bisa meng-compare kira-kira teknologi apa sih yang memang cocok untuk diterapkan di sini berdasarkan dari karakteristik, berdasarkan dari ketersediaan dana, berdasarkan dari lebih banyak keuntungan atau kerugiannya sih dengan menggunakan satu metode seperti ini, gitu ya. Jadi ada analisis yang namanya treatability study. Nah, ini teknologi pertama yaitu landforming. Jadi landforming itu adalah dilakukan di tanah permukaan yang tercemar kontaminan minyak bumi, PAH dan BTX, ya. Lalu dirancang untuk mengoptimalkan degradasi kontaminan dengan proses biologi aerobik, ya. Lalu dari situ Anda lihat bahwa teknik in situ dengan menggunakan landforming itu kedalamannya itu harus kurang dari 60 cm. Jadi Anda bisa lihat di sini. Jadi ketika Anda membangun tipikal dari tipe pengolahan landforming, nah ini adalah kurang dari 60 cm diusahakan ketebalan ini. Baik itu dasarnya yaitu kerikil, pasir, lalu baru tanah, ya. Jadi ini ada pemadatan dulu, jangan sampai Anda langsung timpa tanah terkontaminasi pada permukaan tanah. Ya sama saja, itu namanya memindahkan pencemaran baru gitu. Jadi ada semacam pemadatan tanah berdasarkan lempung padat, kerikil maupun pasir. Lalu setelah itu baru Anda lakukan penimpaan, ya. Jadi tanah itu di-spread gitu ya di atas pasir ini sehingga maksimum ketinggian itu adalah 60 cm dari dasar, ya, dari dasar lempung padat ini sampai ke atas. Gitu ya. Nah, proses bioremediation landforming ini seperti ini. Ini yang sudah dimodifikasi. Umumnya landforming itu sederhana sekali, jadi dibiarkan, tapi dikondisikan. Konsentrasi oksigennya diberikan, mikroorganisme juga diberikan, lalu CNP-nya juga diberikan, lalu Anda lakukan semacam sirkulasi untuk oksigen, jangan lupa diatur juga. Biasanya kalau land farming itu ditutup pakai terpal, ya. Kalau saya lihat di berbagai macam pertambangan itu ditutup pakai terpal sehingga kelembabannya itu tetap terjaga. Terus lakukan seperti itu, terus lakukan analisis seberapa besar TPH, BTX, dan lain-lain sudah turun di situ. Kalau sudah turun, sudah memenuhi semua aturan dari Kemen LH 128 tahun 2003, baru Anda kembalikan lagi. Tanah tersebut biasanya kembalikan ke lokasi semula. Biasanya seperti itu. Ya. Lalu ini, jadi pada lokasi penerapan untuk landforming, konduktivitas hidroliknya dia sedang dengan lanau atau loam atau lanau kelempungan atau loamy clay. Jadi tanahnya itu harus dilihat bahwa jenisnya adalah seperti ini, lanau ataupun loamy clay. Lalu apabila diterapkan pada tanah lempung dengan kandungan clay-nya lebih dari 70%, itu akan sulit untuk dilaksanakan. Ya, karena hal ini disebabkan sifat lempung yang mudah mengeras apabila terkena air. Gitu. Jadi hati-hati ketika Anda harus perhatikan karakteristik dari tanahnya. Setelah itu Anda lakukan teknik perencanaan seperti ini. Jadi ini ada areanya, ya. Ini area tanah yang terkontaminasi, ya. Di bawahnya itu adalah tadi kerikil, pasir, dan lain-lain. Nah, lalu Anda berikan pupuk, ya, sebagai nutriennya untuk nitrogen, ya, NPK biasanya untuk nitrogen juga, fosfor juga. Lalu ada isolat bakterinya, ya. Tergantung, ya, kebutuhan sebenarnya tidak harus 1%, tapi mungkin lebih tergantung dari luas areanya.
Lalu ada bulking agent untuk meningkatkan porositas dari tanah. Bulking agent itu semacam media sehingga tanah itu tidak menjadi rapat ya, sehingga porositas tanahnya itu menurun gitu. Jadi tanah itu tetap gembur. Dan biasanya kita berikan misalnya serbuk gergaji, kompos ataupun bahan organik lain. Ya. Nah, berikutnya adalah bioventing. Bioventing itu adalah teknik in situ ya, digunakan untuk mengolah tanah yang tidak jenuh. Jadi biasanya gini, biasanya untuk bioremediasinya itu pada lahan yang kontaminannya sangat dalam dan kemungkinan terjadinya kontak dengan groundwater itu juga sangat besar, sehingga kita membutuhkan teknologi bioventing ini. Jadi teknologinya itu berdasarkan pengisapan udara pada tanah. Ya, perbedaan tekanan akan dihasilkan karena tekanan atmosferik masuk ke dalam lapisan bawah tanah, sehingga menghasilkan pasokan oksigen untuk mendegradasi kontaminan secara aerobik. Tentu saja kita masukkan juga ya mikroorganismenya di situ, ya kita batasi ya, biasanya kita batasi, apalagi sudah masuk ke groundwater surface, kita batasi supaya ini tidak tercemar dulu. Kita bangun semacam wall ya, batasan gitu, di mana kontaminan itu tidak bisa menyebar ke lokasi yang lain. Lalu kita injekkan udara ke dalam ini. Tentu saja kita jaga juga konsentrasi oksigennya. Kita atur juga jumlah mikroorganisme yang dimasukkan ke dalam ini semuanya. Tentu saja juga Anda harus selalu menguji karakteristik dari tanah maupun air tanahnya secara kontinu, rutin, sehingga memenuhi dari baku mutu. Seperti itu. Nah, ada lagi biosparging. Biosparging itu hampir mirip dengan bioventing, ya. Tapi di sini adalah kita mengaplikasikan dengan menginjeksikan udara atmosferik, ya, yang mengalir pada zona yang tidak jenuh atau tekanannya yang tidak terlalu tinggi, gitu. Intinya hampir mirip lah ya dengan bioventing. Nah, biosparging ini dilakukan juga metodenya secara in situ atau tidak kita pindahkan. Lalu di sini juga kontaminan yang memang digunakan atau kontaminan yang memang akan diolah itu kecenderungannya sebagian besar itu adalah kontaminan volatil yang akan didegradasi, gitu ya, dengan memperkaya air tanah dengan oksigen. Jadi teknik ini menjadi pilihan utama, ini jadi poinnya ya. Teknik ini menjadi pilihan utama apabila kontaminan terletak pada zona yang jenuh dan kurang volatil. Gitu. Lalu kita injeksikan pasokan oksigen di dalamnya, mikroorganisme di dalamnya sehingga komposisi dari kontaminan yang ada di dalam tanah itu menjadi lebih berkurang. Lalu ada lagi metode ex situ sekarang. Jadi kita memindahkan kembali tanah ya yang terkontaminasi, lalu kita lakukan model sistem pengomposan. Jadi ada 3 model sistem pengomposan. Yang pertama adalah sistem windrow. Windrow itu adalah tanah yang terkontaminasi, Anda bawa dulu, lalu Anda pisahkan dulu. Ya, tentu saja material batuan dan kotoran juga harus Anda coba untuk dipisahkan. Ya, lalu dicampur dengan bahan organik padat yang mudah untuk terombak. Ya, Anda tambahkan bulking agent, sampah organik atau serbuk gergaji dan lain-lain, dan ditimbun dengan ketinggian maksimum adalah 1 sampai 1,5 meter dengan lebar adalah 3 sampai 3,8 meter. Dan biasanya kita tutup dengan terpal model seperti ini ya untuk menjaga kelembabannya tetap stabil gitu. Ya. Lalu setiap hari tumpukan tersebut harus diaduk supaya sirkulasi transfer oksigennya itu tetap terjaga gitu. Suhu akan meningkat mencapai 50-60% sehingga meningkatkan perombakan bahan dan mikroorganisme. Itu saja ya. Karena terjadi proses degradasi, energi yang dikeluarkan pun akan meningkatkan suhu pada pada lokasi tersebut gitu ya. Sehingga mencapai 50-60 derajat Celcius. Lalu perbedaannya apa sih dengan static pile? Static pile itu adalah kalau tadi windrow itu tidak menggunakan
perputaran oksigennya itu digunakan secara manual. Nah, kalau static pile kita gunakan ada penambahan semacam pipa ya, pipa yang ada nozzle-nya, ya, sehingga kita bisa memberikan pasokan udara. Kita injeksikan melalui pump, ya, pompa gitu ya, kita masukkan oksigen itu pada dasar-dasar setiap unit dari static pile tersebut. Sehingga kita tidak membutuhkan lagi adanya pengadukan secara manual. Nah, di sini karena otomatis, karena memang kita tidak membutuhkan lagi pengadukan secara manual, berarti ketinggian dari tumpukan tanah tersebut bisa menjadi lebih besar, yaitu bisa mencapai 6 meter. Bandingkan tadi dengan windrow, itu hanya ketinggiannya 1 sampai 1,5 meter, gitu ya. Jadi itu perbedaannya. Jadi kalau di static pile kita bisa berikan pipa-pipa yang digunakan untuk mensirkulasikan udara ke dalam media tanah tersebut. Berikutnya ini urutan proses biopile, jadi kita berikan aerasi menggunakan pipa-pipa, lalu kita berikan mikroorganisme pendegradasi, yaitu mikroorganisme petrofilik, lalu kita tambahkan nutrien NPK, perhatikan tadi komposisinya ya, lalu diberikan bulking agent untuk menguburkan tanah, lalu diberikan tanah pencampur untuk menurunkan bahan pencemar. Dari sini, dari hasil uji dapat menurunkan TPH hingga di bawah 1% dalam waktu 1 bulan. Berikutnya yang ketiga adalah sistem dalam tabung in-vessel system. Jadi material atau tanah yang terkontaminasi itu kita masukkan ke dalam satu tabung atau vessel yang berfungsi sebagai reaktor, ya, melalui suatu feeding system. Jadi nanti dibawa berputar-putar seperti itu untuk mensirkulasikan udara juga. Kalau tadi adalah static pile itu kita buat pipa, kalau ini dimasukkan ke tabung, tabung itu nanti yang akan berputar, ya, untuk melakukan sirkulasi udaranya. Ya. Nah, di situ dilakukan proses pematangan atau curing dengan sistem static pile pada lahan yang terbuka, seperti itu, ya. Oke, saya untuk bioremediasi saya akhiri ya topiknya. Saya harapkan dapat bermanfaat bagi Anda. Walaupun ini memang penjelasannya bersifat deskriptif ya, jadi narasi singkat untuk mengetahui atau membuka atau menjadi overview bagi Anda untuk mendalami proses bioremediasi yang lebih detail. Gitu. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.